Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi worksheet ya. Worksheet itu ada di halaman 74 ya, yang ini. Nah, ini atau worksheet atau neraca lajur. Nah, worksheet di sini disebutkan adalah kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Ya, worksheet ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dia bentuk worksheet. Ada kolom akun, nama akun atau nama rekening, neraca saldo sebelum penyesuaian ya, neraca saldo. Setelah kita buat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan rugi laba dan neraca. Nah, ini adalah format dari worksheet. Nah, adik-adik, untuk membuat worksheet ya, kita harus punya dulu data dari neraca saldo. Nah, saya pakai contoh kasus data neraca saldo yang ada di LKS halaman 29 soal 1. Nah, ini adalah neraca saldo ya, neraca saldo perusahaan jasa servis AC kulkas milik Tuan Zaki ya. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Maka pada saat kita mau buat neraca lajur, data neraca saldo ini harus dipindahkan. Jadi sebentar saya pindahkan dulu data neraca saldonya ke neraca lajur. Nah, ini sudah saya pindahkan datanya ya. Nah, kita hitung debit kreditnya ya. Oke, kita hitung, ini jumlahnya harus sama. Nah, totalnya kok beda ya, 60. Oh, beda 1 juta. Beda 1 juta berarti sebentar saya cek di sini. Oh, ininya belum masuk. Nah, ini adalah data neraca saldo milik Tuan Zaki. Nah, sekarang kita pindahkan data yang ada di jurnal penyesuaian. Contohnya yang pertama. Yang pertama supplies expense pada supplies. Supplies-nya 700, supplies expense-nya 700 di debit, supplies-nya 700. Maka pindahkan. Supplies di kredit. Ini kan? Oh, sorry. Ini dia. Bagian kredit, kemudian supplies expense mana? Nih, bagian debit. Kemudian yang kedua adalah prepaid advertising pada prepaid expense ya, berarti prepaid advertising di debit 1,5 juta. Kemudian ada advertising expense di kredit. Nah, ini di kredit. Oke, selanjutnya adalah unearned di debit, kemudian rent revenue di kredit. Unearned di debit, rent revenue di kredit. Selanjutnya adalah salaries expense pada salaries payable 500.000. Salaries di debit pada salaries payable di kredit. Nah, 700.000. Kemudian account receivable pada commission revenue. Account receivable pada commission revenue. Account receivable pada commission revenue. Commission revenue. Selanjutnya, depreciation equipment expense pada accumulated depreciation. Pada accumulated depreciation equipment. Kemudian depreciation vehicle expense pada accumulated depreciation vehicle. Nih, ini sudah dipindahkan semua ya, datanya sudah dipindahkan semua.
Kenapa ini beda? Coba kita lihat di adjustmentnya, debit kreditnya berapa? 4750. Oke, 4750 ini benar, ini kelebihan. Di mana kelebihannya? Ini 700. Salaries payable. Salaries expense pada salaries payable. Oke. Nah, ini ya. Tadi saya salah ya. Jadi ini sudah dipindahkan. Nah, cara membuat neraca saldo disesuaikan adalah yang pertama, ingat adik-adik, nih nomor akun yang dimulai, yang saldo normalnya di ya. Ini ya. Ini adalah nomor akun yang saldo normalnya di debit ya, maka jurnalnya adalah debit di neraca saldo ditambah dengan debit di jurnal penyesuaian ya, dikurangi dengan kredit di neraca saldo, dikurangi dengan kredit di jurnal penyesuaian ya. Oke, kalau memang sudah, tarik rumusnya ke bawah. Oh ya, oke, accumulated depreciation posisinya dia di sini. Oke. Nah, karena dia kontra account. Selanjutnya adalah untuk account payable. Account payable, sebentar ya, account payable saldo normalnya di kredit, maka kredit tambah kredit kurang debit. Nah, untuk yang nomor akun 2, jadi saya tarik aja ini ke bawah. Nah, salaries expense dia di kredit, posisinya di kredit. Kemudian unearned expense, kredit di neraca saldo ditambah dengan kredit di jurnal penyesuaian dikurangi dengan debit di neraca saldo dikurangi debit di jurnal penyesuaian, maka posisinya adalah 2 juta kurang 1,5 juta, 500, posisinya di kredit 1,5 juta. Tuan Zaki Capital tinggal dipindahkan saja karena tidak ada data lain. Jackie Drawing tidak ada, service revenue tidak ada, dia saldo normalnya di kredit. Kemudian rent revenue ada ya, and then commission revenue. Kemudian ini sama ya, debit kan saldo nomornya, tambah debit kurang kredit ya, jadi totalin semua. Oke. Nah, ini apa ini? Advertising expense. Oh, coba saya lihat di sini. Prepaid advertising. No. Jurnalnya coba iklan B5 terbit, baru terbitkan. Oh, sorry. Ini bukan 1,5 juta, 500 ya, berarti ini adalah 400.000. Salah ya jurnalnya. Nah, oke. Nah, ini sudah. Nah, lihat adik-adik posisi debit kreditnya. Ya, debit kreditnya sama ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke posisi rugi laba. Ya, ingat ini adalah laporan laba rugi. Nah, sekarang untuk kita mau ngisi data rugi laba sama neraca, ya, kita hanya perlu lihat data ini saja. Artinya yang ini nggak usah lihat lagi. Maka saya hide saja ya. Ini nggak usah lihat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke poin rugi laba. Poin rugi laba, laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi yang masuk adalah yang poin ini saja, service revenue sama beban. Ya, beban dan pendapatan. Maka saya copy di sini, kalau adik-adik pindahkan,
saya pastekan di sini. Nah, ini yang dipindahkan. Sedangkan yang ke atas, yang di atas ini adalah bagian dari ini. Ya, untuk neraca. Nah, posisinya kan itu dia nggak balance ya. Ya, kenapa nggak balance? Memang seharusnya tidak balance. Maka kita hitunglah dari sini berapa laba atau ruginya. Laba ruginya adalah ini total pendapatan. Nah, ini total pendapatan. Jadi, berapa laba ruginya? Laba ruginya adalah didapatkan dari total pendapatan ya dikurangi dengan total beban. Coba dilihat di situ bagian total pendapatannya berapa ya. Coba adik-adik lihat berapa total pendapatannya. Bentar ya. Total pendapatannya adalah 5.500.000. Maka ini kurang ini total bebannya. Maka laba usahanya adalah 1.250.000. Total dari beban tambah dengan laba usaha ini dijumlahkan, sama kan, balance kan jadinya. Nah, oke, selanjutnya adalah bagian ini ya, berapa ya jumlah dari aset dikurangi dengan jumlah utang plus liabilities. Nah, jumlahnya sama ya, sama dari selisih ini. Nah, coba adik-adik lihat di sini, saya boldkan dulu. Jumlah selisih antara di rugi laba sama di selisih antara di neraca. Sama kan? Kalau sama berarti neraca lajur kita sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita buat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan kita bisa lihat ini. Nah, ini saya hapus, saya hide kan ya. Nah, bisa dari sini kita bisa langsung buat laporan keuangan menggunakan ini. Tinggal kita buat saja income statement, nama perusahaannya apa, jasa service AC, tanggal 2 ya, revenue-nya pendapatannya itu adalah ini kan. Pendapatannya kita kan mau buat laporan keuangan service, rent sama commission, jadi saya pindahkan saja ya. Nih kemudian datanya yang ini kan dia nih ya. Oke, saya pindahkan saja. Jadi total revenue nya 550. Kemudian expense-nya ini kan dari sini salaries expense sama sampai dengan miscellaneous expense ya. Oh sorry, ini jumlah ya, ini jumlah. Nah, sampai dengan miscellaneous expense, jadi saya pindahkan saja. Nah, ini miscellaneous expense ya, jadi ini adalah di sini nih, pindahkan di sini. Nah, oke, totalnya adalah 505. Total revenue atau total pendapatannya 5.550 dikurangi total expense adalah 4.300.000. Berarti net profit ya, atau laba usahanya berapa? 1.250. Nah, laporan keuangan laba ruginya sudah selesai. Maka selanjutnya kita buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal buat di sini. Modal awalnya berapa ya? Tuan Zaki Capital ya di sini ya. Capital awal Tuan Zaki adalah 55 juta rupiah. Laba ya, net profit ya di sini. Nah, laba itu adalah 1.250. Datanya ambil dari mana? Dari laporan keuangan yang ini ya. Kemudian modal akhirnya berapa? Modal akhirnya segini. Nggak ada drawing, nggak ada ya, drawingnya nggak ada.
Oke, setelah laporan perubahan modal, maka selanjutnya kita buat laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, tinggal kita pindahkan saja yang ini, kas nih sampai 105 itu adalah Cash Account Receivable Supplies Prepaid Advertising, itu adalah deretan dari aktiva lancar, maka tinggal kita pindahkan saja ya datanya. Ambilnya datanya dari mana ini? Ambil data dari sini nih kan, ini dia sampai dengan 400 ya, jadi saya pindahkan sini. Total current asset adalah 42 juta. Nah, fixed assetnya ada ini dia fixed assetnya sampai dengan accumulated vehicle expense ya, ini dia. Nah, sekarang saya pindahkan datanya nih 5 juta, kemudian untuk diminuskan ya, accumulated yaitu diminuskan 250. Kemudian vehicle berapa? Vehicle itu adalah 20 juta. Kemudian minus accumulated vehicle expense berapa? 500.000 rupiah nih ya. Oke, dijumlahkan. Nah, jumlahkan total asetnya, tinggal ditambahin total current asset, total atau aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Nah, sekarang current liabilities atau utang lancar. Utang lancar kita lihat di sini ada account payable, service payable, dan unearned rent ya. Ini adalah golongan dari utang lancar. Nah, tinggal ditambahkan. Nah, saya pindahkan datanya yang ini. Mana dia? Ini dia ya. Oke, sampai 1,5 juta. Total current liabilities adalah 10 juta. Tuan Zaki kapitalnya berapa? Zaki kapital akhirnya itu diambil dari laporan perubahan modal yang ini ya. Maka coba adik-adik lihat ya, total utang tambah modal adalah 66.250. Total asetnya berapa? 66.250. Adik-adik lihat di sini, sama kan? Balance. Kalau sudah balance berarti sudah selesailah pembuatan laporan keuangan kita untuk soal di halaman 29 pada LKS. Selanjutnya nanti kita belajar tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik dan neraca saldo penutup ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.